Halo semuanya, apa kabar? Hari ini aku mau bikin pick a card reading dan hari ini aku nggak sendirian seperti beberapa video aku sebelumnya. Ada kucing aku di sini. Dia setia banget kalau lihat udah aku buka kartu, dia pasti datang. Jadi ini agak berantakan karena dia memang tadi bantu ngerecokin. Seperti tema yang kamu baca adalah ini pembacaan untuk pikir card reading dengan tema gimana perasaan dia sekarang sama kamu, apa yang dia rasakan, pokoknya siapapun yang kamu pikirkan saat ini ya. Jadi entah mantan kamu, pasangan kamu, atau siapapun yang energinya terbaca ya. Dan pembacaan ini bersifat timeless ya, jadi bakal selalu bisa berimplementasi di hidup kamu sejak kamu tontonnya ya. Dan kalau memang nggak resonate ataupun terbalik ya berarti memang terbalik, dan kalau memang nggak resonate ya berarti bukan untuk kamu. Oke. Sini silahkan kamu pilih, ada 4 kartu Lenormand. Di sini ada kapal, awan, surat, dan ada pintu. Sembari kalian pilih, aku bakal siapin kartu tarotnya ya. Apa yang dia rasakan sama kamu saat ini, gimana perasaan dia. So sorry kalau kamu dengar suara ribut di luar ya. Oke, bagi kalian yang udah milih dan kucing aku sudah pindah tempat. Oke, kita mulai dari kiri ya, dari yang pilih kapal. Kita singkirkan dulu yang lainnya. Gimana perasaan dia sama kamu saat ini? Untuk yang pilih kapal atau ship. Di sini ada burung hantu, lalu the wedding dan separation. Wow. Oke, untuk yang pilih oracle pertama atau card pertama ya, di sini aku ngelihat memang hubungan ini memang mengarah ke pernikahan atau memang udah di dalam pernikahan, namun ada perpisahan secara fisik di sini aku ngelihat ya. Bisa disebut long distance marriage ataupun long distance relationship. Jadi hubungan pernikahan jarak jauh ataupun hubungan pacaran jarak jauh. Dan ada kabar yang gak mengenakan di hubungan ini. Aku ngerasa salah satu dari kalian memang cukup curiga ya dengan pasangannya. Mungkin ada rasa yang ngerasa kurang yakin dan gak begitu percaya dengan pasangannya. Oke, kita lihat tarotnya ya.
ada the world sih, ada perbedaan jarak yang cukup jauh, bisa beda pulau, bisa sampai beda negara ataupun benua ya. Dan ada Knight of Cups, lalu Four of Swords, Three of Wands. Seperti yang aku bilang, seseorang masih cukup kepikiran dan egonya cukup naik, dimana ada cukup kecemburuan yang merasa pasangannya itu setia apa enggak ya, apakah orang yang dicintai itu menjaga komitmennya, jika memang mengarah ke komitmen atau memang udah berkomitmen. Karena aku ngerasa ini kuatnya memang udah menikah ya. Four of Pentacles sih, salah satu energi yang bikin agak sesak di sini dirasain adalah ada Four of Pentacles ya, dan ada King of Wands. Seseorang di sini aku bisa bilang cukup mendominasi pasangannya, dan itu yang membuat pasangannya nggak begitu nyaman dekat dengan dia ya. Sih seperti yang kamu lihat ada Ten of Swords di sini. Seseorang cukup terbebani, jadi ini bisa ngarah ke hubungan yang akan menikah ya. Namun pasangannya, kamu ataupun dia, itu masih belum begitu yakin karena memang ada energi yang cukup mendominasi di sini. Oke. Kita lihat di the bottom of the deck, Ten of Wands. Gini. Emang hubungan ini bisa ada dua opsi tadi ya, aku bilang mengarah ke komitmen dan udah berkomitmen ya. Cuman ya itu tadi, apa yang memberatkan bagi yang mengarah ke komitmen adalah dia ngerasa cukup terbebani dengan adanya kamu saat ini. Jadi bisa dibilang maksudnya kamu mengarah malah jadi beban untuk dia. Bukan beban yang buruk, no, beban membuat dia kepikiran hal yang gak seharusnya dia pikirkan ya. Maksudnya adalah dia begitu banyak beban dan kamu gak begitu mengerti dengan apa yang dia rasakan. Dia pengen kamu bantu ngerasain, kamu setidaknya kalau gak bisa membantu gitu, kamu nggak membuat dia lebih kepikiran lagi, karena orang ini sangat kepikiran tentang kamu. Aku bisa bilang mau sejauh apapun kalian pisah, mau tempatnya jauh banget itu ya, hati dia tetap selalu kepikiran kamu, dan kamu adalah orang yang mudah banget buat dia itu berubah ya. Jadi kamu punya dampak yang besar. Itulah kenapa dia di satu sisi dia nyaman cukup jauh dari kamu karena dia bisa fokus kerja gitu. Bukan berarti dia bisa fokus mendua atau gimana, no, tapi dia bisa fokus kerja. Tapi di satu sisi dia tahu kalau kamu pun nggak suka dan kamu sedih, cuman ya dia mau gimana lagi, keadaan memang meminta kalian untuk pisah saat ini gitu. Kita lihat lagi oracle-nya ya. Hostilities, the Temple Path ya. Aku ngeliat memang kalian menjalani separation fisik ini ya, perpisahan tubuh ini ya, karena kalian memang harus sama-sama belajar. Kenapa? Gini, bukan berarti pelajaran ini mengarahkan untuk kalian gak bersama ya. Kemungkinan besar kebanyakan dari kalian memang bakal bersama ya, seperti yang aku bilang. Cuman ya itu tadi, masih ada ego yang bermain, ego yang gak baik, yaitu ego yang ingin menuntut pasangan selalu 24 jam bersama, selalu berkomunikasi, kurang ada memberikan space untuk pasangan berkembang gitu ya, dan membuat pasangan jujur gerah gitu ya. Financial constraint, the world lagi keluar, dan ada second chakra ya. Oke, bentar ya.
Oke, sorry ya, tadi aku keluarkan kucingku yang satunya, dan dia ribut lagi di luar kamar. Oke, kita lihat di bottom of the deck-nya ada strategi. Oke, aku bisa bilang gini loh, dia ini udah terbiasa banget sama kamu ya, jadi bisa udah dekat banget lah sama kamu ya, sudah hatinya memang udah mentok di kamu gitu. Itulah yang membuat dia sebenarnya nggak bisa jauh dari kamu, nggak bisa gitu ya, selalu kepikiran kamu. Cuman yang bisa membuat dia tenang, nggak terlalu kepikiran memang kerjaan ya. Dan dia juga ngerasa dalam kerjaan, karir dan keuangan dia belum begitu matang. Jadi dia butuh plan A, plan B, plan C ya, untuk yang namanya melanjutkan hubungan ini ke arah pernikahan bagi yang belum masuk ke arah pernikahan ya, ataupun untuk sustain hubungan yang memang udah menikah gitu. Jadi memang dia sebenarnya udah nggak ada pikiran yang macam-macam sih sebenarnya, cuman pikiran kamu yang di sini yang kayak dia sayang apa enggak, dia cinta apa enggak, abisnya dia cuek sih, dia nggak ada kabar sih, dia nggak mesra gitu. Aku ngeliat memang bahasa cinta kalian berdua di sini memang berbeda ya. Namun bukan berarti dia nggak ngerasain apa yang kamu rasain, dia juga ngerasain kangen, rindu gitu ya. Cuman ya cara dia delivernya ke kamu itu memang berbeda, dan itu hal yang mungkin kamu gak suka. Kita lihat lagi tarotnya. Oke, ada Four of Pentacles ya. Star dia pun ingin lah memiliki kamu seutuhnya sebenarnya ya. Bagi kalian yang belum menikah, dia ingin bisa dibilang ingin membuat hubungannya jelas lah gitu ya. Cuman dia ngerasa kayak masih banyak yang kurang nih, orangnya cukup perfeksionis ya. Itulah kenapa hubungan ini terlihatnya itu ngegantung, karena memang dianya masih butuh untuk berusaha, dan dia ingin berusahanya sendiri ya. Walaupun terkesan egois ya, sebenarnya enggak gitu ya. Sorry for the noise ya, kucingku yang di bawah meja ini ribut. Ada energi Leo di sini, ada energi Aries juga, dan ada energi Libra. Orangnya masih dalam posisi kebingungan ya. Jadi ya itulah kenapa aku bisa bilang dia belum memberikan kepastiannya bagi kalian yang memang belum pasti ya. Itu karena dia masih ada konflik di dalamnya. Apakah dia sayang, apakah dia cinta? Justru dia sayang dan dia cinta ya. Dan saat ini dia ngerasa dia masih belum bisa ngehandle itu semua. Masalah emosi dia nggak terlalu bisa, jadi lebih memilih memang terkesannya lari. Cuman ya bisa dibilang ini the best thing they can do. Hal terbaik yang bisa dilakukan sekarang memang ini. Dia nggak benar-benar seperti mutusin atau ninggalin kamu, atau bahkan bagi kalian yang udah menikah dia divorce sama kamu, enggak. Dia hanya mencari waktu dan dia butuh waktu ya. Dan aku ngeliat memang masalah waktu di sini yang bermain ya. Aku ngeliat memang bukan waktunya untuk benar-benar romantisme ini berjalan lancar di hidup kamu dan dia gitu. Aku ngeliat bisa jadi dianya memang sedang mengalami masa yang cukup berat dalam karma relasi ya, ataupun kamu, tapi yang pastinya sama-sama menjalani sesuatu hal yang memang harus dijalanin sebelum hubungan ini benar-benar serius dan komitmen ya.
Seven of Cups, Four of Cups, Seven of Pentacles, Knight of Cups, Ace of Cups. Dia pengen jujur apa adanya cerita sama kamu ya, cuman ya itu tadi aku bisa bilang kayak nyangkut di ujung lidah gitu saat dia ngungkapin, kok kayak berat. Aku nggak tahu kenapa, mungkin dia ngerasa kamu nggak mau ngerasa ini jadi beban kamu juga ya. Jadi kembali lagi ke pertanyaan kita dari awal, gimana perasaan dia, sayang apa enggak, dia cinta enggak dia sama kamu ya. Dia sayang dan dia cinta ya. Cuman ya dia sedang butuh waktu. Dan bagi kalian yang memang ngerasa dia hanya ngulur-ngulur waktu, sebaiknya memang jangan ditunggu orang seperti ini. Karena dengan menunggu kamu juga membantu secara nggak sadar membebani dia. Jadi kalau kamu mau nunggu ya silahkan, tapi setidaknya jangan memaksakan. Karena aku lihat kamu bakal sakit sendiri, capek sendiri nantinya. Oke, kita lanjut ya. Aku rasa udah cukup untuk yang pilih kartu pertama, dan ya kucing aku udah ganti posisi lagi. Kita lanjut yang kedua. Terus beresin dulu kartunya. Ya. Oke, yang kedua yang pilih awan. Gimana perasaan dia sama kamu? Ada book atau secret di sini. Ntar ya, aku mau minum. Oke. Ada free yourself, free yourself. Lalu ada give your relationship a chance. Work on your partnership. Oke, aku ngeliat ini hubungan yang aku bisa bilang sebenarnya nggak begitu baik. Kenapa? Kalian ada energi yang nggak apa adanya di sini ya. Salah satu dari kalian, dan sepertinya ini dia menyembunyikan suatu hal yang belum kamu ketahui ya. Hubungan ini juga cukup, aku bisa bilang toksik energinya. Kenapa? Karena dia ada energi toksik dan kamu ada energi toksik. So ya kalian saling attract satu sama lain. Jadi nggak bisa dibilang iya dia toksik. Nggak mungkin dia toksik itu bisa attract sama kamu, bisa tertarik dengan kamu kalau kamu juga nggak ada toksik di dalamnya. Dan semua dari kita itu pasti punya energi toksik ya. Cuman ada orang yang mampu untuk ngehandle-nya, ada yang enggak. Dan hubungan ini aku ngelihat sepertinya memang udah berakhir ya. Dan memang hubungan ini meminta untuk kamu membebaskan diri kamu dari penyesalan, rasa kekesalan ya, marah, benci, terutama terhadap diri sendiri ya. Dan rasa kamu yang cukup dalam untuk ingin diberikan kesempatan kedua oleh dia, ataupun dia yang ingin memberikan kesempatan kedua untuk kamu. Aku rasa itu perlu dipertimbangkan lagi. Oke, kita lihat klarifikasinya dengan tarot.
ada Nine of Wands, Death, ada energi Scorpio di sini atau transformation. Temperance, geser dikit ya sini. Dia benar-benar nggak mau mundur. Dia maunya baring dekat kartu. Kalau ada Ten of Cups, marah dia digeser. Sini iya, sini iya, di pinggir ya. Ten of Cups, Six of Cups, dan High Priestess. Wow, kenapa ya keluar kartu yang ini tiba-tiba aku malah sakit kepala ya. Kok aku ngerasanya gini, rasa ini bertepuk sebelah tangan ya. Jadi ini hubungan yang bertepuk sebelah tangan. Jadi kalau kamu yang memiliki rasa yang begitu dalam ataupun yang intens, dia nggak merasakan hal yang sama. Dan aku ngelihat dia nggak bisa dapatin energi itu, nggak bisa ngerasain itu ya, karena memang di dalam dia, di sisi dia ada yang perlu dibenahi. Kenapa aku ngelihat sepertinya kamu belum tahu siapa dia sebenarnya ya. Ini orang yang cukup tertutup, seseorang yang menutupi cukup banyak hal dari kamu. Ace of Wands, The Star, dan ada Eight of Pentacles. Ada energi Aquarius di sini. Aku ngeliat kamu begitu banyak pakai rasa, kalau dia begitu banyak pakai logika. Dan I'm sorry to say this, aku harus bilang juga sebenarnya hubungan ini dia jalani dengan kamu karena dia ada ingin sesuatu hal yang dia bisa manfaatin dari kamu. Ada tujuan, dia mempunyai tujuan. Sedangkan hubungan itu sebenarnya nggak punya tujuan. Maksud aku rasanya nggak punya tujuan harusnya ya. Kenapa? Kalau kita mempunyai tujuan, itu membuat kita berekspektasi, dan ekspektasi itu menyakitkan. Kalau kita ingin bertujuan dalam artian dari kedua belah pihak ya, ke arah pernikahan, komitmen, itu bisa. Namun kalau dari awal sudah bertujuan yang berbeda, itu ya, kenapa aku bilang bertepuk sebelah tangan. Dia ngerasa apa, kamu ngerasa apa, dan dia bertujuan apa dan kamu bertujuan apa. Jadi nggak satu frekuensi kalian. Dan di the bottom of the deck-nya ada Page of Swords. Jadi gini, ini hubungan yang sebenarnya mengarahkan untuk kamu begitu besar pengalaman spiritualnya ya, dimana agar Tuhan lebih dekat dengan kamu, lebih kamu rasain cinta Tuhan di dalam hidup kamu ya, dan kamu gak menempatkan kebahagiaan kamu di pasangan kamu ya. Jadi ini adalah energi seseorang yang cukup butuh validasi dari pasangan untuk ngerasa kalau dia bahagia ya, dan itu adalah sesuatu yang salah. Kita lihat oracle-nya lagi. Community, cornucopia ya, aku bisa bilang
saat dia bersama kamu bisa jadi dia udah mencari opsi dengan orang lain, ya. Dia nggak hanya dekat dengan kamu. Namun aku ngeliat dia memang care, memberikan kasih sayang dan cintanya untuk kamu. Itu memang terlihat seperti orang yang sayang banget dan cinta banget ya sama kamu. Namun ada sesuatu yang memang dia inginkan dari kamu, terutama aku bisa bilang ada materi di sini dan ada aku nggak tahu ya, bisa imateri juga ya. Jadi bukan materi, tapi sesuatu yang bukan materi yang dia rasa dia bisa dapatin dari kamu. Tapi bukan berarti itu hal yang benar-benar buruk ya, no, enggak. Aku ngeliat ini memang sesuatu yang ya kita sebagai manusia biasa inginkan. Namun ya ini bisa menjadi bukan suatu hal yang baik. Kenapa? Karena itu pertanda terkadang suatu gini loh, cuaca itu biasa aja, tenang aja, tiba-tiba bisa badai, bisa hujan gitu ya. Terlihatnya baik-baik aja, sebenarnya enggak. Dan di the bottom of the deck ada Healer of the Ages ya. Aku ngelihat memang energi seseorang yang memang patut untuk ngelihat ke dalam diri sendiri. Jadi bagi kamu yang resonate untuk pembacaan kedua adalah nggak peduli apapun yang dirasakan ya tentang kamu, ini tentang merasa kamu sendiri. Apakah dihargai oleh dia? Apakah kamu selama ini udah membebaskan diri kamu ke toksisitasan dari hubungan kamu dengan dia, dari rasa yang keluar di dalam diri kamu dan rasa yang keluar dari dia? Apakah kalian satu suara ya, satu rasa, satu tujuan ya? Karena memang ada yang satu rasa ya, tapi nggak satu tujuan. Ini yang aku lihat di sini. Itulah kenapa aku bilang ini bertepuk sebelah tangan. Kita lihat tarotnya lagi. Knight of Wands, King of Swords, Six of Wands, The Devil. Sih aku ngeliat memang sorry to say this, bagi kalian yang resonate, dia bukan seseorang yang memang bisa menghandle gini loh, kamu dengan dia nggak bisa sefrekuensi. Jadi ya dia nggak akan bisa mengerti kamu sebenar-benarnya ya, seapa adanya, setulusnya dia ya. Itu yang aku lihat. Dan dia bukan seseorang yang mampu untuk berada satu frekuensi dengan kamu. Dia Empress, ataupun klisenya kamu dengar orang bilang dia bukan yang terbaik untuk kamu, kasarnya seperti itu. Dua Pentacles. Dan apa yang dia rasakan saat ini adalah dia sendiri aja masih sering bingung dengan hati dia, dengan pikirannya dia ya. Orang seperti ini memang butuh banget pelajaran hidup yang besar banget. Ace of Swords, Three of Wands, Strength, Five of Pentacles. Orangnya sakit, di dalam sakitnya adalah dia juga nggak mengerti apa yang dia benar-benar inginkan, dia harapkan. Orang juga pengen bahagia kok, cuman ya itu tadi ada sisi egonya yang aku rasa kamu pun nggak bisa handle. Jadi pertanyaannya adalah ke diri kamu sendiri, apakah kamu benar-benar bisa ngehandle-nya apa enggak?
Kalau kamu gak bisa, tolong jangan dipaksa, kasihanilah diri kamu sendiri ya. Dan terutama kasihanilah dia, karena dia pun cukup ya bisa dibilang masih berantakan di dalamnya. Gimana dia bisa ngehandle kamu, apa yang dia rasakan ke kamu ya, dia ada rasa ya care, peduli gitu ya, karena kalian pernah ngejalani hubungan bersama-sama ya. Cuman dia nggak ngerti itu rasa apa, dan aku bisa bilang ya memang bukan yang benar-benar cinta dan kasih sayang yang tulus apa adanya gitu ya, belum nyampe ke sana aku ngeliat, karena memang masih proses dia mencari jati dirinya dia, rasanya itu aku bisa, bukan jati dirinya dia ya, esensnya dia masih butuh banget. Dan aku ngeliat kamu pun harus ngebebasin rasa kamu dari masa lalu, entah bersama dia ataupun siapapun yang kau pikirkan di masa lalu. Kenapa gini, ada memang hubungan yang memang patut untuk diberikan kesempatan kedua, ada yang memang enggak, apalagi jika itu hubungan yang toksik. So pikirkan baik-baik tentang itu ya, bukan karena kamu udah terbiasa, udah sudah familiar sama dia, udah terlanjur ini terlanjur itu, no gitu. Kamu harus benar-benar ngelihat dengan kacamata hubungan yang sehat, apakah benar-benar kamu inginkan dan kamu sanggup menjalani ini ya, si The Hangman. Karena aku ngeliat kalau kamu terus menunggu, kamu bakal sakit sendiri, dan energi ini bakal memaksa kamu untuk benar-benar moving on dan menarik diri kamu untuk ya lebih baik sendiri gitu, daripada kamu berharap dengan kembalinya energi ini. The Chariot, Two of Wands, dan King of Cups. Orangnya butuh banget untuk jujur sama diri dia sendiri ya, dia inginnya apa ya, dia maunya apa. Ini orang yang sering banget nutupin intuisinya, suara hatinya dia ya, jadi akhirnya bingung dia maunya apa, inginnya apa. Jadi kebanyakan dia ngikut orang sekitar, suara terbanyak, padahal walaupun dalamnya dia nggak mau akan hal itu sih. Ini lebih orang yang aku nggak bisa bilang konflik batin sih, enggak, cuman ini lebih kayak orang yang menekan rasanya, menekan intuisinya. Jadi egonya bermain kencang, terutama ego yang mengarah ke arah shortcut atau arah jalan pintas. Dan kamu tahu apa yang aku maksud jalan pintas, banyak banget sih ya, ada drugs, ada masalah seks juga ya, dan apapun pelarian di luar itu yang harus kamu pertimbangkan. Oke. Jadi pertanyaan untuk yang nomor 2 ini ya, justru kembali dengan kamu yang mempertanyakan ini semua. Oke. Kita lihat kartu yang ketiga. Oke, kita lanjut yang pilih oracle ketiga, yaitu letter atau surat. Di sini ada dog dan ada romantic feelings dan honeymoon.
Kita langsung ke tarotnya aja ya. Apa yang dia rasakan terhadap kamu, gimana perasaannya dia. Ada Four of Swords, Nine of Pentacles, lalu ada The World, orang yang overwhelmed, orang yang overthinking ya. Ini seseorang yang sering banget ngerasa terbebani dengan rasa dia sendiri ya. Di sini ada romantic feeling ya. Aku bisa bilang dia ngerasain hal yang romantisme, dia ada rasa juga sama kamu ya. Ada Nine of Swords, Queen of Pentacles, dia ngerasain care, peduli, ada rasa sayang di sini, ada rasa ingin ngejaga, cuman ada sesuatu hal yang masih ngebebanin dia. Queen of Wands, Ten of Cups. Ini energi orang yang takut akan suatu hal. Knight of Pentacles. Dan di bottom of the deck ada Five of Swords. Seseorang cukup takut dengan masa depan. Ini energi seseorang yang takut juga kebahagiaannya itu nggak lasting forever, jadi nggak selama-lamanya. Dan aku bisa bilang I'm sorry to say, bagi kalian ya yang resonate ini mengarah ke arah perpisahan loh, ataupun sudah di perpisahan. Kenapa? Aku ngerasa dia bakal jujur ngomong apa adanya sama kamu kalau dia nggak sanggup dan dia nggak mampu. Jadi aku ngeliat letter di sini ya sebagai surat perpisahan atau kata pisah dari dia. Bisa jadi pisah pacaran ataupun pernikahan ya. Kita lihat rekalnya lagi. Financial constraint, The World, beberapa tarot tiga-tiga ini keluar kartu The World ya. Attachment, Blossoming Abundance, Thinking Woman. So ini adalah orang yang takut akan keterikatan, bisa dibilang takut akan komitmen. Jadi semakin hubungan itu intens dan hubungan itu mengarah ke komitmen, dia bakal takut. Jadi bisa jadi ini hubungan yang memang bisa jadi kalian dua itu punya pengalaman kemungkinan besar dalam gagal berumah tangga ataupun gagal dalam pacaran sebelumnya, hubungan ya. Dan itu yang membuat ada trauma, ataupun memang belum ada pengalaman seperti itu, tapi di kehidupan sebelumnya kamu mengalami kegagalan. Jika kamu nggak percaya akan reinkarnasi, that's okay, nggak apa-apa ya. Itu yang mengarahkan untuk kamu seperti ngebawa karma kamu di kehidupan sekarang akan ketakutan tentang komitmen.
takut akan keterikatan, takut kalau terlalu dekat, terlalu ngebutuhin pasangan itu, takut karena ngerasa lemah ya, ngerasa seperti nggak mampu berdiri sendiri. Pokoknya bisa dibilang lingkaran hidup kamu hanya pasangan jadinya kalau kamu terlalu terikat dengan seseorang. Kita lihat di the bottom of the deck ada yin or yang. Yap. Seperti yang aku bilang ya, ada ketakutan, dan ketakutan itu karena memang dia masih belum bisa menyeimbangkan diri dia. Ini memang karma dia untuk memang ngerasa belajar percaya ya dengan diri sendiri. Kalau memang ketakutan itu nggak semuanya benar ya, dia butuh untuk yang namanya setidaknya membuat rasa itu berkembang dengan natural. Karena orang seperti ini biasanya hubungan di awalnya menggebu-gebu, kalian berdua tuh menggebu-gebu kencang, namun akhir kesini down banget, turun banget, dan akhirnya pisah. Dan biasanya pisah seperti ini itu pisah yang nggak baik-baik ya. Kita lihat lagi tarotnya. Six of Swords, Ace of Cups, Page of Pentacles, King of Pentacles, dan ada The Empress, dan ada The Lovers. Orangnya masih pengen yang rasa-rasa yang seperti pacaran loh, jadi untuk mengarah ke komitmen itu masih nggak tahu, bingung gitu ya, takut banget yang ini energi takut kehilangan itu kencang banget loh. Jadi orang ini takut banget jika memang perpisahannya ada nanti, justru saat dia udah bisa dibilang 100% rasa dia di situ, dan dia nggak mau hal itu terjadi. Apakah yang dirasakan itu hal yang buruk ke kamu? No, aku bisa bilang justru apa yang dirasakan hal yang tulus sebenarnya, apa adanya, dan rasa dia sebenarnya ngarah memang ke cinta yang tulus apa adanya ya. Dan aku ngeliat dia belajar jujur dengan diri sendiri. Itulah kenapa kalian ataupun ini energinya mengarah ke perpisahan ya, karena memang itu tadi. Oke, lalu ada Queen of Swords, The Devil, Queen of Cups, Ace of Pentacles, ada energi Capricorn, Gemini ya, dan ada seperti water sign lain ya, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Yap, berat banget aku ngeliat energi orang ini. Jika dia memang belum pisah, kalian ya bakal pisah nanti ke depannya. I'm sorry for the noise ya, ada suara kerja di luar rumah. Dan di the bottom of the deck ada Nine of Wands. Gini, aku ngerasain energi ini memang seseorang yang mentalnya memang belum benar-benar siap ya, benar-benar gini loh. Kalau udah ngarah yang ke arah komitmen itu berantakan, hancur banget di dalamnya. Jadi benar-benar bisa keluar energi seperti energi The Devil ya, energi yang benar-benar dia nggak begitu mampu ngehandle-nya ya. Oke, seperti yang aku bilang tadi ya, energi seseorang yang masih takut ya, seseorang yang masih
bener-bener bingung aku. Bener-bener ngerasain bingung. Jadi ini bukan energi seseorang yang kayak konflik batin ya, kayak kartu pertama tadi. Ini energi orang yang justru bingung dan nggak ngerti harus gimana ya. Dan daripada dia ngerasain suatu hal yang dia nggak mampu, dia lebih memilih untuk pergi. Itulah yang kenapa aku bilang orang ini pergi ya. Kita lihat lagi tarotnya sekali ya untuk klarifikasi. Ada Queen of Swords, The Lovers, Gemini lagi keluar ya, energi Gemini. Seseorang yang memang terkadang dia ngerasa apa mungkin ya kami hanya dipertemukan sesaat ya. Ada energi dia kayak gitu ngerasa, dan dia juga ada ngerasa apa mungkin dia memang bukan untuk aku gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itulah yang makin buat dia mundur ya. Dan akhirnya aku ngeliat ada opsi lain di sini, bukan hanya kamu ya. Dan saat ini aku bisa bilang dia nggak benar-benar sendiri ya. Dan apakah dia sedang berusaha untuk berkomitmen dengan orang lain? No, dia masih membawa sakit hati, kecewa, sakit hati gimana dia belum bisa ngehandle rasa dia sendiri ya, mengarah ke attachment, keterikatan itu tadi ya. Dia sendiri aja nggak mampu. The Moon, dan masih in the mind banget ya. Nine of Cups, kalau dibilang gimana di perasaan dia ke kamu, bisa dibilang aku agak sulit jelasin ya. Kenapa? Karena bisa dibilang dia nggak terlalu sampai ngerasain rasa itu dalam banget, karena memang orangnya juga nggak terlalu suka ya tentang emosi dan rasanya dia. Orangnya lebih suka untuk menyendiri ya, enjoy kesendiriannya dia, tapi dia juga suka perhatian dari orang-orang sekitar. Jadi aku bisa bilang bisa terlihat dia sendiri, bisa terlihat dia enggak. Jadi ya seperti seseorang yang terlihat punya pacar, terlihat juga enggak ya. Dan akhirnya mengarah ke arah yang memang seperti dia membiarkan kamu untuk menemukan orang yang tepat untuk kamu. Jadi ya aku bisa bilang justru orang seperti itu orang yang menerima kenyataan, dan justru rasa dia tulus. Kenapa dia nggak memaksakan apapun yang dirasakan, walaupun memang mengarah ke cinta dan kasih sayang ya. Cuman ya itu tadi, dia ngerasa dia nggak mampu, dan dia juga nggak memaksakan diri dia. So aku ngeliat dia memberikan kesempatan saat dia berpikir tentang kamu, merasakan rasa dia tentang kamu, dia lebih ngerasa untuk kamu mencari seseorang yang lebih tepat dari dia. Itu yang aku rasain ya. Oke, kita lanjut untuk yang terakhir. Ini kucingku yang kecil-kecil ini, yang baru umur sebulan ya, baru mau 2 bulan ini, yang lagi bandel-bandelnya ya, lagi belajar aku kurung di kandang ya, supaya mereka nggak, apa sih maksud aku, biar mereka bisa terbiasa sama kandang gitu ya. Jadi ya masih bandel-bandel gitu. Jadi kalau kamu dengar mereka teriak-teriak, itu protes sama aku.
Ya memang begitulah. Nanti pelan-pelan mereka juga terbiasa. Nanti keluar ya. Oke, yang keempat, yang pilih oracle pintu ya. Ada it is safe for you to love, ada the wedding lady, new love, oke, yang pilih oracle keempat, aku ngeliat memang ini energi seseorang yang baru. Sepertinya kamu dekat dengan seseorang yang baru, bisa dibilang orang yang kamu tunggu-tunggu, bisa jadi orang yang selama ini kamu sukai. Aku ngeliat ini punya lampu hijau yang kencang banget, maksudnya dia sepertinya memberikan sinyal yang kencang ke kamu ya, dimana dia juga memiliki rasa ke kamu. Dan aku ngeliat kamu di posisi menunggu di sini ya, menunggu apakah kamu ada pertanyaan dalam diri kamu, apakah orang seperti ini patut untuk kamu tunggu ya, atau buka hati untuk orang ini apa enggak. Ada rasa kayak gitu yang aku rasain ya. Kita lihat klarifikasi tarotnya. Magician, Death, the Star, 3 Major Arcana. Ada ketakutan untuk membuka hati di sini. Aku ngeliat sepertinya di kamu terutama, dan dia juga ada sih ya, tapi nggak begitu kencang. Aku ngeliatnya karena orangnya memang nggak terlalu berfokus dengan ingin berpasangan. Tapi aku ngeliat kamu di sini ada energi yang pengen lagi membuka hati. Six of Cups. Datang asisten kedua, ini bos aku, sorry asisten salah ya, ini bosnya. Gecen dikit dong. Duduk. Six of Cups, lalu ada Ace of Wands, dan ada Temperance. Ada energi Sagittarius ya, ada energi Aquarius, ada energi Scorpio. Jadi gini, kalian berdua bisa dilihat mempunyai, terutama kamu ya, mempunyai background yang cukup berat ya, entah gagal. Aku ngeliat kegagalan cukup kencang di sini ya. Dan bisa jadi ini energi yang gagal, benar-benar gagal nikah ya, gagal ke arah menikah. Dan aku ngelihat dia memberikan sosok kebapaan ya, ataupun keibuan yang kamu inginkan. High Priestess ya. Lalu ada Eight of Pentacles, aku ngelihat rasa kalian berdua ini dapat loh, maksudnya kalian berdua itu sama-sama tujuannya sama gitu ya, nggak muluk-muluk. Cuman aku ngelihat traumanya ini loh, kesakitannya ini loh yang perlu banget untuk dibenahi, terutama di kamu dan juga dia. The World. Jadi gini, aku ngeliat pintu itu ya sebagai energi dimana kamu membuka hati untuk orang baru ya, ataupun kamu membuka hati kamu untuk mencintai diri kamu sendiri dulu. Jadi pilihannya dua itu aku ngeliat, di dianya gitu, di kamunya juga gitu
Ya, jadi kalau kamu memilih dia ataupun dia memilih kamu, ya, sedangkan aku ngeliat kalian belum benar-benar ada di posisi yang aman, secure. Maksudnya kalian belum ada di masa yang mencintai dan menyayangi diri sendiri. Ya, kalian masih terasa banget kencang kesesakan karena kegagalan sebelumnya. Ya, kita lihat orakelnya. Ada 4 chakra, Angel of Love, ya, chakra, tiga-tiganya chakra, keempat, kartu ini aja bukan, first chakra, fifth chakra, wow. Jadi gini, kalian benar-benar masuk ke masa spiritualitas ya. Namun yang bisa aku bilang, spiritualitas bukan berarti kita bisa ngeliat yang aneh-aneh. No, ada memang orang yang diberikan cara untuk saat spiritualitas, karma, saat spiritualitas bisa ngelihat semua, tapi ada yang enggak. Ya, namun yang pasti saat kamu spiritualitas, kamu bisa ngerasain dan bisa ngelihat suatu itu dengan jelas ya. Enggak lagi terikat ego, enggak lagi terikat suatu yang memang terlihatnya sebenarnya terkadang apa yang kita lihat itu adalah sebuah ilusi. Enggak seperti yang sebenarnya. Jadi energi yang terlihat di sini memang kamu misalnya ini energi yang bisa juga dijodohkan aku ngeliat, ataupun energi apa ya tadi kok tiba-tiba lewat gitu aja langsung, bentar ya. Ya, ada yang dijodohkan, ada yang memang tiba-tiba kalian ketemu nggak sengaja ya. Yang pastinya background kalian kurang lebih sama di sini. Itu yang membuat kalian tertarik satu sama lain karena mempunyai background yang sama ya. Namun yang aku lihat di sini adalah kalian berdua bakal dikasih lihat, terutama dia sih aku ngeliat, untuk kalau kita lari dari suatu hal itu bukan karena terkadang kita nggak mau akan hal itu ya, justru kita lari untuk kita berpikir. Dan aku ngeliat energi walking away ini sebagai jalan untuk spiritualitas. Jadi entah kamu ataupun dia, siapapun nanti hasilnya kalian berdua ke depannya gimana bersama apa enggak, namun saat dia memilih diri dia sendiri ataupun kamu memilih diri kamu sendiri, justru itu adalah jalan singkat untuk memasuki masa spiritualitas, menyayangi diri sendiri, mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri ya. Dengan begitu aku ngeliat kamu bisa attract energi yang lebih lagi, dimana entah di energi yang lebih itu ada dia di sana, atau sebaliknya, atau ada kamu di sana untuk dia ya. Itu yang aku lihat. Jadi memang justru aku ngerasain banget energinya di sini memang bakal milih diri sendiri dianya, aku ngelihat ya, ataupun kedepannya bakal nggak ada kejelasan akhirnya, victory ya. Dan bisa diantara kamu bakal ngerasa dipermainkan ya, nggak jelas sih ini orang gitu ya, bisa kayak gitu. Cuman yang bisa aku bilang ya, memang ini harus terjadi sebagai bentuk karmanya kamu juga, dimana seharusnya kamu saat ini untuk memilih diri sendiri, mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri ya, bukan untuk menyayangi dan mencintai pasangan dulu, belum saatnya. Kalau Tuhan bisa ngomong langsung ya kayak Tuhan nanti dulu ngomongnya ke kamu. Kita lihat lagi tarotnya.
Page of Cups. Aku ngeliat memang orangnya butuh banget untuk berkembang ya dengan diri sendiri. Begitu juga kamu sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kurang lebih energi kalian berdua ini sama ya, cuman aku ngeliat ada sedikit keinginan kamu cukup kencang untuk ya berpasangan. Three of Cups, Queen of Cups, Eight of Swords ya. Jadi memang kalau di mata energi gini, dia itu kalau bisa bilang ke kamu ya dia mau memulai suatu hal, itu dia pengen, tapi dia nggak tahu caranya gimana, dan bisa dibilang belum siap ya, belum mau, dan belum ada persiapan apa-apa, dan dia nggak mau hanya mengikuti egonya, tapi untuk intuisinya dia dengarkan, egonya enggak ya. Jadi kalau kamu dengar bunyi-bunyi itu kayaknya mainan tetangga aku itu di luar ya. Five of Wands, dan kucingku ngejawab tadi dia bilang kayak gitu. Justice, The Magician, ada energi Libra di sini, The Chariot, energi Cancer, ada energi yang memang berkembang masing-masing ya, energi yang memang untuk lebih hidup di masa sekarang, nggak di masa depan. Six of Cups, aku ngeliat kesempatan kalian untuk bersama besar, gede ya, ada, cuman ya itu tadi aku bisa bilang ya, kalau bisa ya apa ya, kayak orang yang kalau kasarnya dia pengen kamu nunggu aku, mau nunggunya sampai kapan gitu, dan aku nggak bisa gimana, mirip sih dengan kartu yang ketiga tadi ya, cuman ya itu tadi ini agak beratnya di cakranya, aku ngeliat di cakranya dia ya, jadi bisa dibilang orang ini cukup emosional ya, mungkin dia ada jatuh sakit sebelum ini atau akan jatuh sakit, bukan aku ngedoakan ya, tapi itu yang aku lihat energinya, ataupun kamu ya, jadi cakranya bermain di sana. So kalau orang sakit ya pasti dia butuh untuk istirahat, dan istirahat tidur itu kan sendiri, tenang, nggak diganggu dari banyak orang, dan butuh untuk energi yang lebih tenang ya, sekitarnya itu lebih tenang. Jadi kalau ada energi yang memberatkan ya gimana orangnya bisa sembuh, pasti penyembuhannya bakal lambat. Seven of Pentacles ya, energi seseorang yang memang butuh untuk menemukan apa yang hilang. Jadi aku ngerasa ini orangnya sebenarnya agak lost ya, cukup lost sebenarnya. Jadi lost itu tersesat saat kalau untuk kehidupan sehari-hari, makan, tidur, kerjaan, itu ada apa tujuannya ada, cuman kalau udah masalah rasa ke arah ya memulai suatu hubungan, itu masih kayak blank gitu ya. Jadi jujur aku nggak aneh sih kalau memang banyak orang masuk masa ini, karena memang ya dimulai dari beberapa tahun gitu ya, dari 2000 berapa ya, kencangnya dari 2017 ya, orang-orang memang bakal banyak keluar dari hubungan dan memilih untuk sendiri. Kenapa? Karena energi transformasi Scorpio itu bergejolak banget ya, membuat orang yang dulu bisa bertahan di suatu hubungan bisa enggak lagi, dan kita nggak bisa menyalahkan orang yang memang nggak mampu dan nggak mau ya. Dan apa yang dia rasain ke kamu adalah sebenarnya sih ada rasa ya mau gitu, tapi kasarnya kayak mau tapi nggak mau. Lucu memang ya, cuman ya itu yang bisa aku bilang. Tapi untuk masalah yang kayak berteman, sharing, komunikasi, aku ngeliat orangnya masih mau ya, cuman untuk ngarah ke arah apakah itu ya hubungan atau ke arah pacaran ya,
ntar dulu deh gitu ya. Oke, aku pengen lihat tarot lagi ya untuk klarifikasi terakhir. Oke, ada call. Ini justice ya, lalu ada the empress, lalu ada eight of earth atau eight of pentacles kucingku hampir jatuh, seven of earth, dan ada four of air atau four of sword. Yep. Sekarang orangnya bisa pikirannya masih cukup kacau balau ya, masih keluar masuk emosinya, masih kemudian ya, dan energi orang yang hampir mengarah ke stres yang cukup berat ya. Dan bagi kamu yang ingin menunggu ya, kamu butuh kesabaran kencang dengan orang seperti ini. Cuman ya, pertanyakan lagi ke diri kamu, apakah kamu sanggup menerima orang yang seperti ini. Ada Knight of Cups, karena aku ngeliat orangnya bisa ngasih lampu hijau ya, terus tiba-tiba lama nanti enggak, jadi agak ngarah ke on and off gitu ya. Ten of Earth atau Ten of Pentacles, karena aku ngeliat orangnya gini loh, dia ingin menumbuhkan rasa komitmen di dalam dirinya dia dulu. Jadi dia mau, kalau dia ingin berkomitmen suatu hubungan, hati dia juga berkomitmen di sana. Dia nggak mau setengah-setengah ya. Itulah karenanya dia butuh waktu. So yeah, that's it ya. Udah panjang banget video ini ya, dan aku harap ini membantu. Kalaupun gak resonate, tinggal ditinggalkan aja. Namun kalau mau ambil positifnya silahkan, hal yang gak baiknya ditinggalkan ya. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye ya, kucing aku mulai bergejolak.